Pembagian jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini mempunyai jumlah yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Lanjut yang kedua, ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua juga, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati ini berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dari hewan dan sumber daya alam dari tumbuhan atau nabati. Lalu, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Lalu, ada sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi empat. Yang pertama, sumber daya alam energi. Sumber daya alam yang bisa menghasilkan dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Yang kedua, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati dan kita juga bisa mendapatkannya secara langsung dari alam. Ketiga, ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang yaitu sumber daya alam yang berupa ruang, tempat, atau wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dan yang terakhir ada sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu yaitu sumber daya alam yang keberadaannya tergantung oleh waktu dan musim. Pemanfaatan sumber daya alam. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu yang pertama, adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam tidak merata. Yang ketiga, sumber daya alam ada yang berupa dipengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi dan tidak dapat diperbarui. Maksud dari tidak dapat diperbarui ini dia terus-menerus akan habis. Kemudian prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam ini harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan adanya ekofisien atau ekonomi efisiensi dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk kerugian bagi berlangsungnya pembangunan maupun ekosistem. Contoh-contoh sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Contohnya hewan, padi, tanaman, dan lain-lain. Contoh sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup. Contohnya hasil tambang, air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya hasil tambang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu sumber daya alam materi, contohnya berupa benda mati dari alam atau penambangan. Lalu sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, batu bara, air, dan udara. Sumber daya alam ruang, contohnya gunung dan lembah. Sumber daya alam waktu, contohnya air. Ketika musim kemarau, air akan sulit didapatkan, sedangkan ketika musim hujan, jumlah air
seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari, jemur pakaian, air untuk mandi, untuk mengairi sawah, daun pisang untuk membungkus makanan, proses pengolahan, contohnya kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kertas sebagai bahan untuk baju. Cara pemanfaatan sesuai kebutuhan: melakukan tebang pilih, tidak menggunakan pukat harimau dan bahan peledak, serta tidak melakukan pemburuan